Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kedaruratan ya atau darurat dan penerapannya. Di sini saya akan sharing sebuah slide ya. Jadi kaidah yang berkaitan dengan kedaruratan ini atau darurat dapat diterapkan dalam akad salam ya, salam atau pesan dan juga jual beli eh, secara online. Nah, ad-daruroh ya, untuk mengembangkan materi terkait kaidah ini ya, kedaruratan dapat keperluan dapat menduduki posisi darurat ya, atau kaidahnya yaitu al-hajatu tanzilu manzilatu daruroh ya. Ya, jadi keperluan dapat menduduki posisi darurat ya. Nah, kaidah yang berkaitan dengan hal tersebut juga kaidah yang di bawah ini ya, yaitu berjudul Ad-Darurah Tubihul Mahdurat. Ya, berarti bahwa dalam situasi darurat, hal-hal yang bahkan terlarang dapat menjadi diperbolehkan. Kaidah ini sangat penting, terutama dalam bidang muamalah, termasuk jual beli. Kalau di dalam apa namanya Al-Quran juga kan kita dilarang memakan hurimat alikumul maitatu wadamu walahmul khinzir itu ya. Itu berkaitan dengan dilarang makan babi gitu ya. Atau yang disembelih tidak dengan nama Allah gitu ya. Bangkai gitu ya. Tetapi dalam keadaan darurat itu bisa diperbolehkan ya. Terutama dalam kondisi yang membahayakan begitu ya. Nah, sedangkan penerapannya bagaimana dalam muamalah, dalam konteks jual beli, kaidah yang berkaitan dengan darurat ini tadi diterapkan pada akad salam ya. Akad salam adalah akad jual beli di mana pembeli membayar di muka untuk barang yang belum ada ya. Dengan barang tersebut baru akan dikirim di kemudian hari setelah ini ya, setelah disepakati ya, sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Nah, ini adalah pengecualian dari aturan umum bahwa objek jual beli harus ada pada saat akad berlangsung. Jadi akad jual beli atau muamalah yang transaksi jual beli yang secara umum itu kan harus ada barangnya pada saat akad dilaksanakan begitu ya. Betul-betul ada barangnya gitu ya di tempat. Nah, tetapi karena satu dan lain hal, gitu ya, misalkan tidak bisa bertemu secara langsung. Nah, ini yang disebut dengan kedaruratan itu ya, kedaruratannya di sini. Nah, contohnya bagaimana dalam konteks modern? Nah, dalam konteks modern, akad salam dapat disamakan dengan jual beli online. Ya, pada jual beli online, barang yang belum diterima atau bahkan belum terlihat secara langsung oleh pembeli dijual berdasarkan deskripsi dan gambar. Walaupun dalam kondisi normal, syarat sah jual beli mengharuskan adanya barang yang dapat dilihat dan diserahkan tepat pada waktu akad dilangsungkan, gitu ya. Nah, akan tetapi kaidah al-hajjatu tanzilu manzilatut dururah
memberikan kelonggaran ini. Dengan demikian, jual beli online dapat dianggap sah berdasarkan kaidah ini ya. Dalilnya apa? Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185 ya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran ya. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam syariat Islam itu ada keringanan dalam kondisi yang sulit atau darurat ya. Sebetulnya jual beli online ini kan sangat eh, berguna ya, terutama pada saat pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu ya, di mana hampir seluruh perekonomian itu bisa terhenti gara-gara itu ya, karena ada pembatasan mobilitas penduduk ya. Nah, jual beli online ini sangat membantu. Surah Al-Hajj ayat 78, dan Allah tidak menjadikan untuk kamu agama ini ya, Islam itu sebuah kesulitan begitu ya. Artinya Islam itu memudahkan, termasuk dalam hal muamalah tentu saja ya. Kemudian untuk hadis yang terkait, nah misalkan hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, Rasulullah bersabda, apabila aku memerintahkan kamu dengan sebuah perintah, lakukanlah semampu kalian, gitu ya. Artinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Tidak perlu mempersulit diri. Ya, jadi akad salam dan jual beli online adalah contoh nyata dari penerapan al-hajatu tanzilu manzilatu darurah ya. Ya, akad salam contohnya dalam bidang pertanian ya. Misalkan seorang petani membutuhkan modal untuk produksi hasil pertaniannya. Seorang pembeli membayar di muka dengan kesepakatan bahwa barang akan dikirim setelah panen gitu ya. Hal ini dianggap sah karena ada keperluan mendesak, gitu ya, yang menyebabkan keringanan hukum meskipun objek barang tersebut sebetulnya belum ada begitu ya. Karena memang belum panen begitu ya, tetapi karena ada keperluan mendesak bahwa membutuhkan permodalan tersebut sehingga dapat eh, keringanan hukum begitu ya, agar hal itu bisa dilaksanakan. Kemudian untuk penerapan dalam jual beli online, misalkan seorang konsumen membeli barang melalui e-commerce, nah di mana sebetulnya dia tidak bisa melihat secara fisik barang yang dibeli. Kemudian yang bisa dilihat hanya gambar dan deskripsi. Di mana sebenarnya kadangkala ketika barangnya itu sampai begitu ya, itu memang betul sama dengan gambarnya begitu ya, cuman kadang kebesaran atau kekecilan begitu ya. Nah, tetapi dalam kondisi darurat hal ini diperbolehkan karena adanya keperluan atau hajah ya, di mana sangat sulit untuk bertemu secara langsung atau melihat barang secara fisik begitu ya, sehingga keperluan ini setara dengan kondisi darurat. Misalkan apalagi kalau penjualnya jauh begitu ya, di luar kota, seperti itu ya. Sehingga ini dianggap sebagai kondisi darurat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kaidah ad-darurat tubihul mahzurat dan kaidah al-hajah tanzilu manzilatut darurah ini memberikan kelonggaran dalam transaksi jual beli, terutama dalam bentuk akad salam atau yang kontemporer yaitu jual beli online ya. Walaupun tidak memenuhi syarat akad jual beli yang sah pada umumnya ya, yang biasa ya, tetapi dianggap sah karena ada keperluan mendesak ya untuk memudahkan transaksi jarak jauh. Nah, kaidah ini juga didukung oleh ayat Al-Quran dan hadis yang
mendukung diperbolehkannya hal ini ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Korang tahu tak, ada cara halal untuk membeli belah dalam talian. Jom kita terokai akad salam. Semasa pandemik, membeli belah dalam talian menjadi penyelamat bagi ramai orang. Tapi, macam mana kita nak pastikan transaksi kita halal? Di sinilah akad salam memainkan peranan. Akad salam adalah kontrak Islam di mana pembeli membayar pendahuluan untuk barangan yang akan dihantar kemudian. Ia macam membuat prapesanan gadget atau pakaian kegemaran korang dalam talian. Senang kan? Bayangkan korang nak beli permaidani buatan tangan daripada seorang penjual. Dengan akad salam, korang bayar pendahuluan dan penjual berjanji untuk menghantar permaidani tersebut pada tarikh yang ditetapkan. Kaedah ini menjamin ketelusan dan kepercayaan. Keindahan akad salam ialah ia menggalakkan keadilan dan kejujuran dalam perniagaan. Kedua-dua pihak tahu dengan tepat apa yang diharapkan. Tambahan pula, ia selaras dengan prinsip Islam. Jadi, lain kali korang membeli belas dalam talian. Ingatlah akad salam. Ia bukan keras kontrak. Ia adalah langkah arah transaksi yang beretika dan halal. Selamat membeli belah dan semoga sentiasa diberi.